Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Zahra dari jurusan Tadris Biologi Yayan Batu Sangkar akan menjelaskan materi mengenai makanan dan hubungan makanan pada hewan. Yaitu yang ada 4 kajian pembahasan di sini. Yaitu yang pertama ada analisis makanan hewan, yang kedua ada nisbah pemangsaan, yang ketiga ada mekanisme pertahanan dan perlindungan diri pada hewan, yang keempat ada koevolusi hubungan makanan pada hewan. Baiklah, yang pertama kita masuk pada analisis makanan hewan. Yang pertama yaitu heterotrof. Semua hewan adalah makhluk yang heterotropik atau berkebalikan dengan autotrof. Artinya untuk memperoleh nutrien organik untuk keperluan tubuhnya, para hewan harus mencari hewan lain atau memangsa hewan lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Ada metode-metode dalam mencari makanan, yaitu yang pertama dengan metode pengembalaan. Pemakan rumput atau grazer, menanam rumput dan tanaman di daratan atau di alga serta organisme lain di permukaan air. Ini dikhususkan agar para ternak dapat memakan seluasnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuhnya gitu. Yaitu yang kedua ada menjelajah, dinamakan juga dengan pemakan daun di darat atau browser, memakna daun-daunan dari pohon dan ternak belukar, hewan-hewan menguntit ulat bulu, atau jenis-jenis serangga lainnya. Yang ketiga yaitu makan nektar, buah-buahan, tepung sari dan biji. Tanaman menyediakan satu melimpah makanan selain daripada daun-daunan. Makanan ini jelas merupakan keuntungan bagi hewan. Kamenis merupakan bagian dari lebah, ngengat, burung dan lain sebagainya. Ada tipikal yang menggali. Beberapa binatang menggali makanan satu terowongan makan dibuat sekaligus sebagai jalan mereka gitu. Perilaku ini meliputi banyak hewan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti kembang, serangga dan larva ngengat. Rondu dan nenek rayap kayu makan makanan secara sporadik, sehingga pencernaan harus memiliki kemampuan kesehatan termasuk enzim khusus untuk mencerna selulosa. Ada tipikal yang menyaring makanan. Menyaring makanan ini adalah strategi umum yang digunakan hewan-hewan yang hidup di habitat air terutama samudra. Kegiatan menyaring dilakukan dengan menggunakan alat anatomis yang bertindak sebagai selingan untuk menyaring makanan kecil yang masuk ke dalam tubuhnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke nisbah pemangsaan. Masuk pada nisbah pemangsaan. Predasi adalah makan makanan satu jenis hewan oleh hewan air lain. Perilaku buas, hewan diperlukan untuk memburu dan membunuh hewan lain untuk makanan, untuk dia makan gitu. Naluri pemangsa sudah ada pada hewan sejak dia lahir. Itu adalah disebut dengan nisbah pemangsaan dia sendiri gitu. Beberapa pemangsa seperti beruang maka satu jenis makanan. Hewan lain seperti kodok, kadal dan sebagian besar jenis kucing liar adalah kelompok karnivor, yang berarti bahwa hawa seluruh makanannya dari hewan. Menurut uji laboratorium, predator ini biasanya menghabiskan waktu untuk mencari makan sampai 8 jam dalam sehari gitu. Mereka dapat menghabiskan berjam-jam untuk mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada pula dalam kondisi jika ada mangsa terlindungi dari pemangsangan, maka mangsa akan terhindar dari kepunahan meskipun populasinya menurun drastis. Dalam kondisi seperti ini, populasi mangsa akan meningkat kembali. Ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama karakteristik predator atau pemangsa.
Pemangsa biasanya memiliki insting yang sangat baik untuk memenuhi bangsa dan disertai dengan kemampuan khusus untuk memenuhi bangsa dan disertai dengan kemampuan khusus untuk menangkap bangsa. Yang kedua, pertahanan dari pemangsa. Sebagian besar spesies dalam bangsa berusaha untuk bertahan air sedikit sekali dalam hidup mereka yang terkenal ke dalam masa yang aman. Baiklah, selanjutnya kita akan beranjak kepada pertahanan dan perlindungan diri pada hewan.